Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran panjang dalam satuan baku. Dengan saya, Ana Fisia Eka Putri dari kelas 4 PGSD A1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Apakah teman-teman tahu bahwa benda yang ada di sekitar kita memiliki ragam ukuran yang berbeda? Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, dan juga ada yang pendek. Nah, untuk mengetahui panjang dari suatu benda-benda tersebut, kita perlu menggunakan alat ukur panjang yang sesuai. Kenapa? Karena agar tidak terjadi perbedaan dari hasil pengukuran, sehingga kita dalam mengukur benda-benda tersebut perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa itu pengukuran panjang dan apa itu satuan baku? Ya, benar sekali. Pengukuran panjang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Sedangkan satuan baku merupakan satuan yang menghasilkan ukuran sama. Contohnya seperti sentimeter, kilometer, desimeter, dan meter. Teman-teman sudah tahu ya apa itu pengukuran panjang dan apa itu satuan baku. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Dari pengertian pengukuran panjang dan satuan baku, kita perlu mengetahui apa saja sih alat ukur panjang dalam satuan baku yang digunakan dalam mengukur suatu panjang benda. Adapun alat ukur panjang untuk mengukur benda yaitu ada penggaris, meteran saku, meteran roll, meteran pita, dan jangka sorong. Untuk alat ukur penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang yang memiliki ukuran kurang dari 1 meter. Contohnya seperti penghapus, ballpoint, pensil, spidol, maupun buku. Selanjutnya yaitu meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan oleh para tukang kayu, yang mana meteran saku tersebut digunakan untuk mengukur panjang maupun lebar dari kayu yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ada meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang suatu tanah maupun halaman, atau bisa juga digunakan untuk mengukur suatu bangunan. Selanjutnya ada meteran pita atau meteran kain. Untuk meteran pita atau meteran kain ini sering sekali digunakan oleh orang yang profesinya sebagai penjahit. Meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar dari kain yang akan digunakan atau mengukur panjang lingkar pinggang. Terakhir yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur tipis dan tebalnya suatu benda. Nah, alat ukur panjang baku tersebut menggunakan satuan baku berupa cm atau cm dan meter atau m. Dan untuk penggunaan alat ukur panjang baku tersebut digunakan tergantung pada seberapa panjang benda yang akan diukur. Nah, sekarang teman-teman bisa memerhatikan ilustrasi yang ada di sini. Pada ilustrasi tersebut, Tono ingin mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, dalam ilustrasi tersebut sudah disediakan alat panjang baku berupa meteran roll, meteran
pita, meteran saku, dan penggaris. Tono ingin mengukur panjang meja, panjang lingkar pinggang, panjang halaman, dan panjang buku. Mari kita bisa membantu Tono untuk menentukan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur Tono. Untuk panjang meja, Tono bisa menggunakan meteran saku. Untuk panjang halaman, Tono bisa menggunakan meteran roll. Untuk mengukur panjang lingkar pinggang, Tono bisa menggunakan meteran pita. Dan yang terakhir, Tono mengukur panjang buku, dia bisa menggunakan alat ukur berupa penggaris. Jadi, dengan kita membantu Tono untuk menentukan alat ukur panjang baku untuk mengukur benda-benda yang akan diukur Tono, Tono menjadi mengetahui ukuran dari panjang setiap benda yang diukur oleh Tono. Setelah teman-teman mengetahui apa saja alat ukur panjang baku serta kegunaan dari alat ukur tersebut, kita akan mencoba untuk mengukur panjang suatu benda yang berupa spidol dan ballpoint dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris. Contoh yang pertama, kita akan mengukur panjang ballpoint. Adapun caranya yaitu kita dapat meletakkan ujung ballpoint sejajar dengan angka 0 yang ada pada penggaris. Kemudian kita dapat memerhatikan letak ujung lain dari ballpoint tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa ujung lain dari ballpoint tersebut berada atau sejajar pada angka 15. Sehingga ukuran panjang dari ballpoint tersebut adalah 15 cm. Untuk contoh kedua yaitu pada benda spidol. Caranya yaitu sama seperti pada ballpoint. Kita letakkan ujung spidol sejajar dengan angka 0 yang ada pada penggaris. Kemudian kita perhatikan ujung lain yang sejajar dengan angka. Nah, di sini kita melihat bahwa ujung lain dari spidol ini terletak atau sejajar pada angka 15. Sehingga panjang dari benda spidol ini berukuran 14 cm. Sangat mudah ya teman-teman untuk mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang baku. Kita cukup meletakkan benda yang kita akan ukur sejajar pada angka 0 pada alat ukur baku. Kemudian kita memerhatikan ujung lain dari benda yang kita ukur sejajar pada angka yang ada pada alat ukur panjang baku tersebut. Sangat mudah kan teman-teman? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satuan panjang baku. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu satuan baku. Satuan baku merupakan satuan yang menghasilkan ukuran sama. Nah, adapun untuk satuan panjang baku memiliki 7 tanggal, diantaranya yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kita ulangi lagi ya, 7 satuan panjang baku. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, teman-teman, untuk mempermudah kita dalam menghafal dan mengingatnya, saya memiliki sebuah kalimat, yaitu sebagai berikut. Kucing hitam dalam mobil dicari mama.
sebagai dekameter, mobil sebagai meter, di sebagai desimeter, cari sebagai sentimeter, dan mama sebagai milimeter. Bisa diulangi kembali ya teman-teman. Kucing hitam dalam mobil dicari mama. Nah, untuk satuan panjang baku ini, ketika turun satu tangga maka dikalikan dengan 10, dan jika naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Setelah mengetahui satuan panjang baku, selanjutnya kita akan mengonversikan satuan panjang baku tersebut. Konversi satuan panjang baku merupakan menambah satuan panjang satu ke satuan panjang lain. Berikut adalah contoh dari mengonversikan satuan panjang baku. Saya akan menuliskan 300 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, untuk menghitungnya kita perlu melihat satuan tangga panjang baku. Karena ini sentimeter diubah menjadi meter, berarti sentimeter naik 2 kali atau naik 2 tangga. 1, 2. Karena setiap naik satu tangga dibagi menjadi 10 dan ini naik 2 tangga, maka 300 dibagi dengan 100. Sehingga hasilnya adalah 3. Jadi 300 cm diubah ke meter menjadi 3 meter. Paham ya? Contoh selanjutnya. 400 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya sama. Karena sentimeter diubah pada meter, maka naik 2. 1, 2. Sehingga 400 dibagi dengan 100 karena naik 2 tangga jadi 100, maka 400 dibagi 100 sama dengan 4. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Paham ya? Contoh selanjutnya. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita melihat tangga satuan panjang baku. Karena ini meter yang harus diubah menjadi sentimeter, maka turun 2 tangga. 1, 2. Jadi 3 dikali, karena ini turun 2 tangga maka dikali dengan 100. Sehingga 3 dikali 100 hasilnya 300. Jadi hasil dari 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter adalah 300 cm. Paham ya? Bisa dipahami ya? Saya akan memberikan sebuah soal. Berikut adalah soalnya. Silahkan teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakannya ya. Sekian video dari saya. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.